Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari CPU, yaitu prosesor yang digunakan untuk PC, baik itu PC desktop, laptop, maupun server. Nah, CPU atau prosesor untuk PC ini biasa dikenal pula dengan nama mikroprosesor. Kali ini saya tampilkan beberapa model atau bentuk fisik daripada prosesor. Tapi ingat di sini, yang saya gunakan ini adalah prosesor-prosesor yang sudah tidak terpakai, yang sudah tipe-tipe agak lama. Karena apa? Karena ini sama saja dengan yang baru, nanti seperti itu bagian-bagian fisiknya, tidak ada berbeda. Jadi kalau saya gunakan yang baru nanti sayang ya, soalnya kalau dipegang-pegang itu akan bisa mengakibatkan kerusakan juga. Baiklah, ini suatu contoh dari CPU atau prosesor. Jadi saya sebut saja prosesor ya. Yang untuk PC desktop. Ini contoh yang untuk Intel ya. Untuk desktop Intel. Sedangkan ini adalah contoh yang untuk AMD yang ini. Nah, saya tunjukkan jenis yang lain. Ini adalah contoh prosesor yang untuk laptop. Jadi kalau untuk laptop itu terlihat ini core-nya ini. Sama ya, ini milik AMD ini ya. Kalau yang miliknya Intel sama saja sebenarnya. Saya bukakan di sini yang untuk miliknya Intel. Jadi mirip ya, kayak begini. Nah, kalau ini adalah prosesor untuk PC laptop untuk AMD, sedangkan ini untuk Intel. Jadi mirip semuanya ya. Sekarang kita mulai untuk membahas tentang bagian-bagiannya. Saya ambil salah satu saja, semuanya sama. Bisa Anda lihat di sini bahwa pada bagian atasnya ini terdapat penutup. Penutup ini terbuat dari logam ya. Jadi nanti kalau penutup ini saya buka, maka di dalamnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Seperti miliknya laptop ini. Tapi kalau yang miliknya laptop memang nggak ada penutupnya. Kalau yang miliknya desktop ada. Nanti sama ya untuk prosesor tipe server yang digunakan untuk PC server, itu sama kayak desktop gini, mirip-mirip kayak begini. Jadi seakan-akan nggak ada bedanya, nanti ada tulisannya aja yang berbeda seperti itu. Nah, bagian penutupnya ini yang dikenal dengan nama IHS, Integrated Heat Spreader. Ini. Nah ini, IHS atau Integrated Heat Spreader. Artinya spreader ini penyebar, heat ini panas, integrated yang tersatukan, tergabung. Jadi kalau di sini, ini memang penyebar panas. Ya, yang dia tergabung menjadi satu dengan kemasan prosesornya. Jadi nanti itu gunanya untuk seperti ini. Jika komputer pertama kali dinyalakan, hanya dalam hitungan detik atau menit, maka yang bagian tengah nanti yang disebut core ini, yang bagian tengah ini, akan cepat panas. Nah, panas itu nanti akan diserap oleh IHS, heat spreader ini. Nah, untuk selanjutnya panas yang sudah diserap di sini, nanti akan dihubungkan dengan HSF ya, heat sink and fan. Terus di atas HSF itu nanti ada kipas untuk menghilangkan panas yang diserap oleh heatsinknya tadi. Jadi heatsink nanti akan menyerap panas yang ada di IHS ini. Gantilah heatsinknya yang panas, kemudian dikipas sehingga udaranya keluar ya, ke udara begitu. Sehingga heatsinknya menjadi lebih dingin, kemudian bisa menyerap panas ini lagi gitu. Begitu seterusnya. Nanti ada bahasan sendiri mengenai heatsink itu. Nah, ini adalah fungsi daripada IHS itu. Jadi untuk penyebar panas sesuai dengan namanya Integrated Heat Spreader, penyebar panas. Nah ini jangan coba-coba Anda untuk melepas IHS ini dari tempatnya. Saya sudah pernah mencoba beberapa kali, hanya sekali saja saya yang berhasil ya, yang lainnya hancur. Ini saya berikan contoh, saya ngambil prosesor yang sudah nggak kepake, tipe lama. Saya coba itu untuk membukanya pelan-pelan, tetap aja hancur ya. Nah ini dalamnya kayak gini. Core-nya ini hancur nih. Ya. Dan ini melekat di sini sebagian.
Jadi dia pecah gitu ketika kami buka. Jadi makanya jangan dibuka, ini hanya sebagai suatu contoh agar Anda berhati-hati dalam pemakaiannya. Hanya sekali saja saya berhasil. Nah, oke. Itu adalah bagian fisik dari prosesor yang dikenal dengan nama IHS. Ini loh IHS, sudah saya lepaskan ya. Ini contohnya. Kayak begini. Nah, bagian yang kedua adalah core-nya. Jadi yang bagian tengah ini, nah ini saya tunjukkan tadi yang lebih jelas ya, yang milik AMD ini lebih jelas nih. Nah ini core-nya ini, yang tengah ini yang dikenal dengan nama core atau inti prosesor. Saya dekatkan dulu. Nah mungkin di situ agak jelas ya, saya dekatkan begini. Nah mudah-mudahan aja jelas di situ. Nah ya kayak gini. Ini dikenal dengan nama core prosesor atau orang menyebut core saja. Dan ini adalah chip silikon. Memang dia terbuat dari silikon. Yang dikatakan otaknya komputer itu ya yang tengah ini. Yang berpikir itu ini. Yang menghitung itu ini. Yang mengolah data itu yang bagian tengah ini. Nanti kalau Anda main game dan sebagainya kalah, itu kalah dengan yang tengah ini nih. Ya, tentu nanti kan dia dibantu oleh software ya, softwarenya itu sendiri. Tapi dialah yang bekerja secara fisiknya nanti dia. Ini yang disebut otaknya komputer. Ini namanya core, inti prosesor. Dia berupa chip silikon. Memang dia terbuat dari silikon, core itu. Jadi itu fungsi daripada core. Ya, jadi kalau IHS tadi penyebar panasnya, kalau core ini adalah yang bekerja, yang mengolah data, yang memproses data, itu dia. Bagian berikutnya adalah pin atau LAN pad yang dimaksud seperti ini. Pada bagian bawah prosesor itu ada pin-pin. Nah contohnya kayak begini, ini yang tipe PGA itu ada pin. Nggak tahu ya, di situ nanti bisa jelas nggak ini, pin-pin ini. Karena kecil sekali, coba saya dekatkan ya, Anda mungkin bisa lihat ini pin, nah ini pin. Ya. Ini tadi miliknya laptop ya, yang ini. Nah, miliknya AMD tadi, contoh pin yang miliknya AMD yang desktop. Ini desktop ya, miliknya AMD. Nah ini contoh yang PGA, ini ada pinnya juga ini sebaliknya. Jadi pin itu kayak jarum-jarum kecil yang tertata rapi ya. Itu PGA. Nah, pada jenis yang lain, seperti jenis LGA, itu nggak ada pinnya. Jadi yang di bagian bawah ini saya tunjukkan, semacam ini nggak ada pin. Tapi ini adalah landasan tempat pin-pin yang ada di prosesor nanti menempel pada bagian bawah prosesor ini. Ini sudah kita bahas pada sesi yang lalu ya. Jadi Anda bisa lihat. Nah, kalau pin-pinnya tadi itu disebut pin ya, yang bagian bawah. Kalau yang nggak ada pinnya, tapi ada titik-titik koneksi semacam ini hanya titik-titik koneksi aja di sini. Ini yang dikenal dengan nama LAN pads. Ya, biasanya orang nyebut itu LAN aja. Pada yang sesi yang lalu hanya saya sebutkan LAN, begitu ya, titik-titik koneksi itu. Kalau kita lihat itu nama lengkapnya itu LAN pads ya, artinya bantalan untuk landasan. Nah, landasan, maksudnya landasan tempat menempelnya itu dari pin-pin yang ada di motherboardnya nanti, yang tipe LGA. Nah, fungsi daripada pin atau LAN ini, dialah yang merupakan konektor atau penghubung yang menghubungkan prosesor ini dengan motherboardnya. Jadi dia konektornya, dia penghubungnya. Pin-pin ini penghubungnya. Kalau yang LAN pad tadi juga penghubungnya, pin-pinnya ada di motherboardnya. Kalau yang LAN pad tadi, itu fungsi daripada pin. Jadi sebagai penghubung ya, yang menghantarkan data dari motherboard menuju ke prosesornya atau dari prosesor menuju ke motherboard. Jadi nanti data yang dari pin-pin itu akan masuk ke ini. Nah, ke core ini. Di core inilah nanti diolah. Hasilnya nanti akan dikembalikan lagi, yaitu melalui pin-pin tadi atau LAN pad tadi ya ke motherboardnya. Seperti itu. Itu fungsi daripada pin atau LAN pad tadi. Nah, sekarang di sini ada yang bagian hijau. Hijau yang lebar ini. Ini yang dikenal dengan nama substrat. Ini. Substrat ini berfungsi sebagai tempat menempelnya dari core dan pin-pin atau LAN pad tadi. Tanpa itu, ya enggak bisa nanti dia melekat kemana gitu ya. Kalau misalnya
core prosesor ini langsung dihubungkan dengan pin-pin. Wah, itu tidak mungkin. Pada sesi yang lalu sudah kita jelaskan bahwa jumlah pin itu bisa ribuan, bisa 1000 lebih. Dan jumlah LAN pads itu, yang titik-titik koneksi, yang ini ya, itu bisa 2000 lebih gitu. Kebanyakan sih 1000 lebih, ada yang 2000, bahkan miliknya AMD itu ada yang 4000 loh itu jumlahnya. Jadi nggak mungkin toh nempel di chipnya ini, soalnya ada yang nanya gitu, kenapa nggak langsung saja gitu ya. Nah makanya dengan adanya substrat ini, pengaturan daripada pin-pin atau LAN pad itu menjadi lebih mudah. Bayangkan aja, seluas ini berisi ribuan, 1000 lebih. Bahkan ada yang 2000, bahkan ada yang 4000. Itu kan, waduh, jaraknya kecil sekali. Nah, sekaligus dia itu sebagai media penghubung. Jadi nanti ada saluran-saluran yang dari pin-pin atau LAN pad, itu nanti yang akan terhubung ke core ini. Nah, ini melalui, ini ada di dalam substrat itu sendiri. Makanya di sini substrat ini tidak boleh patah, tidak boleh bengkok ya. Jadi kayak melengkung gitu nggak boleh. Soalnya dia kalau patah atau retak atau apa agak melengkung, itu jalur-jalur di dalam itu bisa putus gitu. Makanya dia nggak boleh, apalagi terinjak ya, itu bisa bisa mengakibatkan keretakan. Itu walaupun Anda betulkan dengan gini-gini ya, diluruskan lagi, tetap aja nggak akan bisa, karena betul-betul putus di dalamnya. Nah ini harus diingat baik-baik. Nah, jadi fungsi substrat ini adalah tempat menempelnya komponen-komponen tadi, seperti tempat menempelnya core, prosesor, pin-pin, atau LAN pad, sekaligus tempat menempelnya IHS kalau untuk yang desktop atau server tadi. Nah, ini 4 komponen utama, komponen fisik utama yang bisa dilihat dengan apa mata telanjang ya, bukan dilihat dengan badan telanjang, dengan mata telanjang. Jadi dengan apa adanya itu adalah bagian-bagian fisiknya, dan itu yang terpenting. Jadi bagian fisik terpenting itu adalah IHS, core, pin atau LAN pads, dan substrat. Fungsinya seperti tadi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kalau menyimpan prosesor gini ini, jangan seperti yang sering saya lihat. Dia disimpan kayak begini, kemudian digulung pakai kertas ya, kemudian disimpan. Ah, itu bisa bengkok-bengkok ya di sini kalau tersentuh. Sebenarnya kalau Anda beli prosesor baru, itu ada tempatnya. Kayak begini nih tempatnya. Ya, jangan dibuang. Dan ini adalah pengaman, betul-betul aman kalau di sini. Jadi kita letakkan kayak begini, nah kemudian kita tutup. Nah kayak begini aman betul. Karena memang plastiknya ini agak keras ya. Nggak mudah apa ditekan-tekan lembek, beneran enggak. Ini adalah pengaman beneran. Jadi jangan sampai apa prosesor itu rusak. Jadi kalau beli baru jangan dibuang ininya ya. Jadi untuk tempat apabila nanti prosesornya tidak digunakan lagi atau disimpan gitu. Nah, ini bahasan sedikit mengenai bagian-bagian fisik daripada prosesor untuk sebuah PC, baik itu PC desktop, PC server maupun PC laptop. Selanjutnya akan kita bahas pada sesi berikutnya.